Pada suatu ketika juga malaikat Tuhan pergi ke kebun tempat Abraham dan istrinya, keluarganya. Abraham ini orang memang dari baik-baik hatinya. Abraham dalam Alkitab menyatakan Abraham, Tuhan melihat hati, dia tahu yang mana yang baik. So Abraham adalah seorang yang baik. Dia belum mengenal itu adalah malaikat Allah ke Tuhan. Waktu mereka datang, Bapak Abraham duduk di luar panas karena tidak ada rekon di dalam kemah masuk masa itu. Jadi dia keluar ambil angin, luar tinggal di muka, kemudian luar ambil angin di bawah pokok dua kemah dia. Karena masa itu dia sudah keluar dari negaranya, ikut perintah Allah pergi ke tanah perjanjian. So pada pagi petang, pada hari itu Abraham duduk di luar ambil angin, Sarah di dalam rumah kemah mereka. Dan lihat, ada 3 orang datang. Jauh di sana ada 3 orang. Jalan kaki datang. Jumpa dia ke kemahnya dan berjumpa dengan Abraham. Abraham bilang, Abraham hormat, tunduk dia. Welcome karena itu budaya yang baik. Dia hormati mereka. Dia bilang, Tuhan, izinkanlah, sebab kalian telah melewati rumah saya, izinkanlah istirahat sebentar. Izinkanlah saya melayani, saya pergi ambil air, cuci kaki dan air minum dan makan dulu. Lepas itu baru kalian jalan lagi. Hospitality. Abraham memiliki the gift of hospitality and the practicality of hospitality. Hospitality ini tak perlu gift sangat, yang perlu hati yang baik, ya. Abraham bapak yang baik, orang yang baiknya. Dia bilang, tunggu, relax sebentar, panas hari bang, tunggu dulu, saya pergi ambil minum, makan, dan lepas itu baru kamu orang jalan lagi. Dia pergi ambil air, cuci kaki mereka dan siap minuman. Sana lah pada kamu. Apa dia bilang? Wahai, ada dalam. Sediakan minuman untuk tetamu kita. Ada 3 tamu di luar. Abraham sendiri pergi ke kandang mereka. Dia ambil, dia pilih yang baik. Ini Abraham memang baik orangnya. Dia pilih yang baik. Banyak ternak-ternaknya dia. Tapi dia pilih yang terbaik pada masa itu. Kata firman Tuhan. Dia ambil yang terbaik, dia senang dimakan. Dia ambil sembelih dan bukan sembelih apa? Dia ambil dan kalau kita gunakan bunuhnya juga kan? Dia ambil dan menyediakan semua binatang itu, masak, bawa air dan bawa makanan itu kepada mereka 3. Dia jaga mereka, melayani mereka makan dan minum. Jadi di antara mereka ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Mereka sedang ke Sodom dan Gomora pada hari itu. Karena jeritan kejahatan Sodom dan Gomora sampai ke takhta Allah. Dan dia datang melihat, memang dia tahu, tapi itulah dia adil. Dia tidak transgression di dalam boundary manusia, karena dunia ini telah diberikan kepada manusia untuk menjaga. So untuk dia datang melakukan peranan-peranan ilahi di dunia ini, harus ada surat menyurat panggilan datang. Itulah peranan orang percaya, berdoa supaya Tuhan dapat lakukan tanggung tugasnya. Wasana dinyatakan on behalf of us, karena kita berdoa supaya welcome dia, supaya ada permission daripada dunia panggil dia dan dia seperti. Amen. Itu peranan orang percaya. That's why kita berdoa supaya Tuhan yang Maha Kuasa itu bertindak. Memang dia Allah yang Maha Kuasa, dia dapat bertindak sesuka hati, tapi itu bukan peranannya, itu bukan caranya. Gentleman, walaupun dia memiliki wibawa authority terhadap ciptaannya. So pada masa itu, waktu mereka sedang minum dan antara mereka katakan, apakah
saya akan menyembunyikan daripada Abraham apa yang akan kami sedang akan lakukan. Karena Abraham sudah tahu misi mereka. Jadi dia bicara kepada Abraham. Dalam Kejadian 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pokok-pokok Mamre semasa dia duduk di pintu kemahnya sewaktu hari paling panas terik. Wah, dia keluar ambil yang panas dari kemah. Belum ada aircon saat itu, ya. So, Tuhan Yesus di antara mereka itu karena dia angel of the Lord. Dia antara dua itu adalah malaikatnya yang dibawa pengiring teamwork. Dia bawa, dia beritahu Abraham, saya telah mendengar seruan kejahatan daripada Sodom dan Gomora. Kami akan ke situ. Dia beritahu kepada Abraham. Abraham baik sekali. Abraham bukan orang Sodom dan Gomora, tapi ada nephew-nya Lot di situ. Kota itu, tempat itu akan dihukum karena kejahatan sampai ke langit di hadapan Allah. Mereka datang. Dia beritahu, Tuhan Yesus beritahu Abraham. Abraham ingat, oh nephew-nya Lot. Ya, ada sepunya saudara sana. Lot. Jadi dia bilang, dia bagi kepada Tuhan. Kalau dari start dari mana 50 Pak. Jadi 50. Kalau ada 50 orang yang baik, apakah kota Sodom dan Gomora kamu musnahkan juga bersama dengan the righteous person? Kalau ada 50 on behalf of 50 righteous people, saya tidak akan menghukum. Sampai kepada 20. Kalau ada 20, Abraham bagian. Dia ingat nephew-nya Lot dan juga karena dia orang yang baik. Kalau ada 20, kalau ada demi yang 20 itu, saya tidak akan menghukum kota. Sampai 15, 20, ada lagi bagian lagi, ada minta lagi 10. 10 dia minta, kalau 10, apakah Tuhan menghukum semua kota itu jadi 10 yang baik? Tidak. Sampai ke 5. Sampai 10 sampai ke 5 kan? Kalau ada, saya akan membebaskan. Kalau tidak, hukuman akan melanda mereka. Jadi janganlah Tuhan dan dua mereka itu. Abraham memang orang baik. Sampai di situ, Lot dan keluarganya saja, cucu 5 orang kan. Mereka Tuhan 2 orang tuh bawa mereka lari. Ini kota akan dihanguskan. Itulah Lot dan istrinya kan keluar. Sampai jadi tiang garam, Lot tidak. Instruction harus diikuti. Mereka Tuhan katakan kepada Lot dan istrinya, keluarga Lot, jangan pandang ke belakang, terus jalan saja. Cepat saja, karena timetable Tuhan juga kalau dia buat sesuatu memang ikut set time juga pada masa itu. Mereka Tuhan. Lot lambat-lambat mereka Tuhan tarik dia tangannya keluar daripada pintu. Tarik. Jalan. Tapi siang. Istri Lot pandang ke belakang. Dan mau pandang ke belakang, kata firman Tuhan, dia menjadi tiang garam. Sulfur. So, sorry dari situ, malaikat Allah. Dan Tuhan Yesus bersama dengan malaikatnya melakukan peranan negara di dalam dunia manusia. Mereka dapat melakukan itu karena dosa yang Sodom Gomora lakukan sudah sampai ke surga. Dan Tuhan datang melihat, dia melihat apa kebenaran. Memang dia tahu, tapi dia untuk adil, dia akan lihat bagian dengan Abraham, kepada Abraham, intercede on behalf of manusia pada masa itu,
ternyata memang benar, dan yang diselamatkan adalah yang demikian, yang dibagikan oleh Abraham. So Allah kita adil. That's why kita berdoa supaya Tuhan berpindah di dalam dunia kita manusia. Pada